يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثره من أثر الصحابة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وبقولهما يهتدي المهتدون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبعد. Ma'asyiral mu'minin, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat yang sudah kita laksanakan betul-betul sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jum'ah ilal jum'ah kafarah. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain, di sana ada kafarah, ada penghapus dosa. Ma'asyiral mu'minin, pada kesempatan kali ini khatib
mewasiatkan untuk khutbah pada kesempatan kali ini, yaitu mari kita sama-sama melejitkan muhasabah agar kita husnul khatimah. Dalam muqaddimah yang disampaikan tadi, bagi orang-orang yang beriman, ketika mendapatkan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka indikator keimanannya baik, hatinya baik, maka dia akan tergetar ketika mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Indikator keimanan seseorang itu baik ketika diperingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, maka hati mereka akan tergetar. Begitupun dengan kita semuanya saat ini. Ketika Allah menyapa kita dengan begitu lembut, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya bertauhid, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya hanya mengesahkan Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam yang Allah kehendaki, definisi sederhananya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah serukan haqqa tuqatih. Sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sejauh mana kita dapat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah diperbuat lighad, untuk hari esok. Mari kita tadaburi ketika Allah menyebutkan wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa melihat rangkaian perbuatan yang telah dilakukannya setelah dia menjadi seorang mukmin. Hendaknya dia bermuhasabah, melihat diri sejenak. Bagaimana kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nafsun, tidak diawali dengan alif lam, berarti itu adalah bentuknya nakirah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa kita agar bermuhasabah. Wahai orang yang menyatakan dirinya beriman, di level apapun keimananmu, mau baru akil balik, mau sudah puluhan tahun mengenyam Islam,
Mau sudah 40 tahun, 50 tahun, Allah tidak peduli. Tetapi kata Allah, hisab dirimu, nafsun. Maka dalam kaidah bahasa Arab, an-nakirah tufidul umum. Nakirah itu menunjukkan keumuman yang diseru. Selanjutnya Allah menyebutkan ligad. Ligad untuk hari esok dalam bahasa kita. Kenapa Allah sebutkan ligad, esok? Dalam kaidah bahasa Arab, ghad dalalatun lil qarib. Kata besok itu menunjukkan dekat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan ghad, dan mereka bersepakat ghad adalah yaumul qiyamah. Dan kiamah sughra, kiamah terkecil adalah berpisahnya nyawa kita dari jasad, alias kematian. Allah ingin menunjukkan bahwa kematian itu begitu dekat. Bagaimana engkau masih bisa bersantai-santai? Bagaimana engkau masih berlalai-lalai, sementara ghad, esok, engkau suka tidak suka bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selamat dari ancaman Covid dan berbagai musibah yang lainnya, tetapi ghad dipastikan sama Allah, besok itu kamu akan kembali kepadaku, kata Allah. Maka dalam sebuah syair disebutkan, wa iyyaku sadral yaum waliyun ghadan lanadhirahu qaribun. Andaikan hari ini kita masih ada wali, masih ada orang tua, maka besok kita akan menyaksikan dia, Allah qarib, begitu dekat di hadapanmu. Maka kata-kata ghad menunjukkan bahwa besok adalah sebuah kepastian yang kepastiannya itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian, subhanallah, mari kita sama-sama cek bagaimana dengan salat kita. Apakah masih kita akan telat menjawab seruan azan, sementara kita tahu bahwa besok kita akan dipanggil oleh Allah? Apa masih kita akan meninggalkan tilawah, membaca Al-Quran di sela-sela pekerjaan kita, padahal besok kita akan kembali kepada Allah? Apakah kita masih akan meninggalkan tahajud, yang itu adalah kelezatan yang paling dinikmati oleh orang-orang yang beriman? Setelah salat wajib adalah salat tahajud, sementara besok Allah akan memanggil. Kalau kita lihat dari mulai masa akil balik, kemudian kita dewasa, kemudian kita tua, kita lihat bagaimana salat kita itu. Kita lihat bagaimana tilawah kita. Jangan-jangan salat kita termasuk salat Jumat ini, kita hanya melaksanakan sebuah rutinitas semata. Jangankan berharap jadi penghapus dosa, sekedar untuk memahami rangkaian sunnah-sunnah di kala Jumat, kita masih jauh panggang dari api. Bagaimana ketika kita benar-benar ketemu dengan Allah? Irji' enta, kembali engkau. Salatmu tidaklah berkualitas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Paling tidak salat wajib dalam sebulan berapa kali sudah kita tinggalkan? Salat Jumat berapa kali kita telat? Berapa kali kita hanya mengulang rasa kantuk, duduk manis, selesai khatib, selesai khutbah, tidak tahu apa yang bakal dirubah dalam kehidupannya. Dan sering kita anggap seperti itu
itu seperti sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal posisi takwa tadi disebutkan mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 20 menit ternyata kita tertidur dengan pulasnya, Allahu Akbar. Bagaimana hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salat kita, Jumat kita, bahkan Jumat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menjadi sebuah rutinitas, tetapi Jumat menjadi sebuah solusi. Kenapa Jumat dikatakan solusi? Karena salat Jumatnya para sahabat, tidak satupun sahabat di kanan kirinya tidak dikenal namanya dan tidak diketahui permasalahannya. Yang belum punya jodoh, dia akan carikan. Yang belum punya pekerjaan, dia akan carikan. Bahkan di zaman Rasulullah, tidak semua yang keluar dari masjid itu kecuali mereka sudah dalam keadaan hajat perutnya sudah terpenuhi. Kita alhamdulillah tadi saya lihat ada Jumat berkah. Mudah-mudahan itu berlanjut, karena Jumat harus bagian dari solusi. Bukan saja kita lengkap secara ritual, tetapi secara sosial kita salurkan kesejahteraan itu. Karena kita mengucapkan ketika di akhir salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kesejahteraan. Bagaimana engkau bisa katakan doa sejahtera itu? Sehingga sementara anak-anak yatim kelaparan, tetanggamu kelaparan, bagaimana ketika Allah katakan, bohong, engkau mengatakan salam sejahtera itu, sementara engkau hanya memikirkan perutmu sendiri, kenyang sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ketika kita sejenak merenung dari sejak kita akil balik, kemudian kita merasakan gelisah, maka secara fitrah kita akan mengakui bahwa bekal kita untuk besok kembali itu belum cukup. Ketika malam nanti Allah panggil, ketika besok subuh habis subuh Allah panggil, maka subhanallah, beruntunglah jika hari ini masih ada yang mengingatkan. Bagaimana sahabat terdahulu ketika mendengarkan ayat ini, subhanallah. Ada dua riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika Rasul mengadakan majelis, Rasul menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sahabat ketika mendengar, merespon ayat ini begitu luar biasa. Padahal di tengah-tengah mereka ma'ahum dananir wa darahim, bersama mereka dinar dan dirham. Artinya mereka kaya raya karena maisahnya maju, karena mereka jujur dan bekerja keras. Ketika mendengar ayat itu, seraya sahabat merespon, menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lighad, untuk esok kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini bisa jadi orang punya Mercy, punya kendaraan-kendaraan mewah, berpakaian yang najis, ketika mendengar ayat ini seakan-akan merasakan, apalah arti kekayaan ini? Apakah arti pakaian ini? Apakah arti kendaraan itu? Ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membuat Allah tersenyum, tidak membuat Allah ridha. Kekayaan yang diperebutkan begitu rupa. Lihat, kendaraan yang paling kita senangi, bagusnya, mulusnya. Saat kita kembali kepada Allah, kita akan menggunakan ambulan yang ratusan sahabat kita yang sudah lebih dulu telah menggunakannya. Masya Allah. Di riwayat yang lain dari Syu'bah, ada seorang kakek tua yang huwa kafif,
dia mengalami kebutaan, dan dengan kebutaannya itu hampir saja tidak dapat melakukan aktivitas secara maksimal. Ketika mendengar ayat ini, sang kakek pulang ke rumah, kemudian memilih barang-barang yang kiranya manfaat untuk sahabat muslimin yang lainnya, kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diikuti oleh para sahabat yang lain. Mereka ingin selamat besok ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kendaraan itu habis kita jual, bukan berarti sepeda itu habis kita jual. Tetapi pertanyaannya, berapa kali sepeda itu kita kayuh menuju ke masjid semata-mata karena Allah? Berapa tetesan bensin yang kita gunakan untuk menuju masjid? Artinya orientasi fasilitas dunia itu dikerahkan untuk akhirat. Itu respon sahabat. Bagaimana mereka cerdas merespon ayat, mengalihkan aset dunianya menjadi aset akhirat. Dengan Al-Quran, Rasulullah menyebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu kana syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, tadaburkan Al-Quran. Ini perintah Rasulullah. Dia akan menjadi penolong di hari kiamat. Ini boleh jadi kita sesempatnya membacanya, kalau kita muhasabah. Belum lagi kefasihannya, belum lagi kelancarannya, bahkan boleh jadi cucu kita jauh lebih lancar membacanya. Maka mari, sebagai muhasabah kita, habis-habisan Al-Quran kita perbaiki, pemahamannya kita perbaiki. Ulama menyebutkan, inna salahal insan mauqufun fi qalbihi. Sesungguhnya kesalehan seseorang itu bergantung kepada hatinya. Wa salahul qalbi mauqufun bil Quran. Dan kesalahan hati itu bergantung kepada kedekatan dirinya dengan Al-Quran. Maka mari kita semuanya membuktikan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada agenda tahfidz di masjid ini, dukung. Jika kita tidak bisa menghafalkan, paling tidak anak cucu kita kerahkan. Jika kita tidak bisa anak cucu kita kerahkan, paling tidak yang ada di rumah yatim, di rumah tahfidz itu, kita menjadi bagian mendanai mereka. Itu akan menjadi amal yang tidak akan pernah terputus bagi kita. Shadaqatun jariyah. Kemudian yang terakhir, indikator dari muhasabah kita baik. Lihat bagaimana kita dengan keluarga kita, dengan istri kita. Karena Rasul memberikan ukuran, khairukum khiyarukum linisaikum. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Apakah selama 10 tahun, 20 tahun bersamanya kita tidak melakukan kezaliman sekecil apapun, atau perkataan yang menggores hatinya sedikit pun atau tidak? Maka itu termasuk khiyar, termasuk yang terbaik ketika kita sudah berlemah lembut kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita. Karena kata Rasul, la yu'min ahadukum liman la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak beriman seseorang jika tetangganya selalu merasa terganggu dengan ulahnya. Tanyakan, jika ada tetangga yang merasa terganggu, mintalah maaf. Karena apapun, salat kita, tahajud kita, saum kita, jika salah satu di antara tetangga dia tersakiti, maka semuanya itu bukan mustahil dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita saling menguatkan, saling mengevaluasi, saling menguatkan satu sama lain. Periksalah salat kita, periksalah tadarus kita, periksalah muamalah kita dengan keluarga, sehingga dengan muhasabah total itu kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa an buldanil muslimin ammah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.